Aditya Mahendra, selaku Presiden Pesantren Riset Al-Muqtadah, serta seluruh peserta pelatihan membuat blog yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pelatihan membuat blog tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa, sholat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Sebelumnya, perkenankanlah saya, Maulina Istighfaroh, sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah pemaparan materi dan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Acara yang keempat adalah doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pelatihan membuat blog hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah pemaparan materi mengenai cara membuat blog yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Rizal Ardiansyah. Kak Rizal ini merupakan orang blogger geografi yang mana blognya ini bernama Geography Science atau jika di search di Google dapat diketik dengan www.geographyscience.com. Kak Rizal lahir di Banyuwangi tanggal 21 Agustus tahun 2000. Alamat rumah Kak Rizal berada di Dusun Kerajaan 2, RT 3 RW 7, Kecamatan Kembiritan. Maksud saya Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bagi teman-teman yang mau berkomunikasi langsung dengan Kak Rizal di luar acara ini, dapat juga menghubungi melalui email ataupun kontak WhatsApp-nya. Emailnya bernama muhammadrizala@gmail.com atau melalui kontak WhatsApp-nya di nomor 083 847 544 225. Pendidikan dari Kak Rizal ini yang pertama adalah SD Negeri 1 Kembiritan pada tahun 2007 sampai 2013, kemudian dilanjutkan dengan MTS Negeri Genteng
pada tahun 2013 sampai 2016, dilanjutkan di SMA Negeri 1 Genteng pada tahun 2016 sampai 2019 di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan saat ini Kak Rizal sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang di jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Prestasi yang pernah didapatkan oleh Kak Rizal ini adalah juara 2 Lomba Esai BEM Fakultas Saintek Wonogiri, Bojonegoro tahun 2020. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Rizal saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihat? Iya, sudah Kak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pelatihan tentang membuat blog menggunakan WordPress. Mungkin teman-teman sudah sering kali tahu tentang WordPress, tapi belum pernah tahu cara mengoperasikannya ya. Sebenarnya WordPress itu adalah suatu yang mudah. WordPress sendiri dapat digunakan untuk membuat website dan juga membuat blog-blog website yang profesional. Apa itu blog? Blog adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran dalam bentuk tulisan dari suatu atau beberapa penulis yang memiliki urutan postingan secara kronologis dari konten terbaru menuju ke konten terlama. Berdasarkan yang sering kita dengar, bahwa untuk membuat suatu website, kita harus menguasai bahasa pemrograman, seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar, karena kita juga bisa membuat sebuah website atau blog tanpa harus kita menguasai bahasa pemrograman tersebut, yakni dengan menggunakan CMS. Apa itu CMS? CMS atau disingkat Content Management System adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada website. Singkatnya, CMS adalah pembuat situs instan. Jadi kita dapat membuat situs website atau blog yang sederhana maupun sampai yang profesional dengan menggunakan CMS ini. Tanpa harus kita belajar programming yang sangat rumit itu. Dengan adanya CMS, kita dapat membuat website atau blog yang menarik tanpa harus menguasai bahasa pemrograman. Berikut adalah 3 jenis CMS yang paling populer untuk saat ini. Ada WordPress, Joomla, dan Drupal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang membuat blog menggunakan WordPress. Kenapa WordPress? Karena WordPress adalah yang paling populer di dunia untuk saat ini. WordPress bersifat open source atau gratis, jadi kita dapat mengaksesnya kapan saja tanpa harus membayar. Kecuali jika kita ingin membeli domain sendiri atau hosting sendiri. Atau kita ingin membuat server sendiri, baru kita membayar untuk biaya domainnya. Yang kedua, template dan desain dapat disesuaikan dengan keinginan. Jadi tampilan website atau blog yang akan kita buat nanti dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita. Dan di WordPress ini sendiri tersedia banyak sekali template yang dapat kita gunakan. Tersedia banyak sekali tema yang dapat kita gunakan sesuai keinginan kita. Yang ketiga, pengoperasiannya mudah. Kita tinggal klik-klik dan geser-geser untuk membuat desain yang kita inginkan tanpa perlu mempelajari bahasa pemrograman. Yang keempat adalah sistem keamanan cukup baik. Dalam keterangannya, WordPress menjamin keamanan setiap blog dan website yang dibuat menggunakan sistem WordPress. Jadi WordPress telah menyediakan sistem keamanan yang cukup baik untuk kita bisa membuat website atau blog. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat blog menggunakan WordPress? Yang pertama adalah perangkat yang akan kita gunakan untuk membuat blog atau WordPress atau website kita. Perangkat itu termasuk komputer, laptop, ataupun handphone. Jadi, untuk membuat blog ini, kita tidak sepenuhnya menggunakan komputer atau laptop. Kita juga dapat menggunakan handphone. Jadi, ketika kita mengedit atau mengelola blog kita nantinya, kita juga dapat menggunakan handphone kita. Yang kedua, koneksi internet. Pastinya koneksi internet karena dalam pelaksanaannya dilakukan semuanya secara online. Jadi, harus menggunakan koneksi internet yang baik. Sekian, langsung saja kita praktekkan ke tutorialnya ya.
Yang pertama, buka internet. Kalian bisa menggunakan apa saja, entah itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, atau apa saja yang seenaknya gitu ya. Jadi kita masuk ke Google, langsung kita tulis saja WordPress. Nah, di sini ada pilihan wordpress.com dan juga wordpress.org. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang wordpress.com. Sebenarnya keduanya ini sama. Bedanya, kalau wordpress.com kita membuat website secara online, sedangkan dengan wordpress.org kita membuat website secara offline. Jadi untuk WordPress.org ini kita harus menginstal dulu software WordPress pada laptop kita atau pada perangkat kita. Kalau untuk WordPress.com ini kita dapat langsung membuat website online secara langsung pada WordPress ini. Kita klik saja pada wordpress.com. Kita tunggu. Sebenarnya lama. Awalnya kita harus register terlebih dahulu karena ini sudah pernah login, jadi saya ingin log out terlebih dahulu. Ya, pertama kita register klik buat situs web Anda. Di sini kita akan langsung diarahkan ke menu register. Yang kita butuhkan adalah email. Jadi kita harus punya email terlebih dahulu untuk dapat register ke WordPress ini. Saya sudah dapatkan emailnya di sini. Pertama kita masukkan email. Selanjutnya nama pengguna. Nama pengguna adalah nama yang akan digunakan untuk login nantinya di website kita atau di blog kita. Jadi kita harus ingat-ingat nama pengguna ini dan kata sandinya nanti, karena itu yang digunakan untuk login, kita login nanti. Kita misalkan saja nama penggunanya ini. Terus kata sandi, pilih yang mudah aja ya, bisa biar mudah diingat, karena kata sandi ini adalah yang kita gunakan untuk login nanti. Kalau ini sudah ada, mungkin kita bisa berubah. Ya. Langsung kita buat akun. WordPress ini mudah sekali, kita tinggal register buat akun selesai. Dan sekarang kita ketik domain. Domain adalah alamat seperti ini di wordpress.com. Ini domain kita adalah WordPress ya, domainnya WordPress. Jadi kita ingin domain alamat yang bagaimana, misalkan alamatnya gini. Nah, lalu kita tunggu. Nah, kita pilih yang gratis saja karena kita mau buat WordPress yang gratis, kita pilih yang gratis. Yang gratis adalah yang ada ekstensinya wordpress.com. Jadi ya, untuk blog gratis adalah yang ada ekstensinya wordpress.com. Jika kita ingin yang seperti langsung, misalkan blogcontoh.id atau blogcontoh.com, kita kembali dulu. Oh, kita harus login lagi. Nah, lanjutkan. Mohon maaf ya, agak lemot sinyalnya. Ketika kita telah masuk ke sini, kita pilih domain kita, domain yang tadi yang saya jelaskan tadi, ya, ini WordPress-nya ini domain. Ya, ini blog contoh. Kita pilih subdomain yang di belakangnya ada ekstensi .com atau .id. Jika kita ingin menggunakan .com atau .id, kita perlu membayar. Jadi kalau kita ingin gratis, jika kita menggunakan ekstensi yang seperti ini, yang ada wordpress.com.
Untuk namanya ini kan ini ada angka. Ini kita biarkan saja karena nanti kita bisa mengubahnya, kita bisa menghapusnya. Kita pilih saja yang gratis, pilih. Terus selanjutnya kita pilih lagi yang mulai dengan situs gratis. Jadi kita tidak perlu membayar yang biaya sebanyak ini. Langsung kita membuat situs. Kita tunggu. Sebentar ya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita lakukan adalah kita memverifikasi email dari WordPress tadi supaya blog kita sudah dapat ditampilkan dalam menu pencarian Google. Jadi kita konfirmasi pada email terlebih dahulu ya, agar blog kita dapat ditampilkan ke Google, blog kita menjadi resmi. Kita tunggu. Bentar. Untuk WordPress ini gampang sekali, jadi kita tinggal yang ada banyak menunya. Nanti menu-menu setiap menu ini mempunyai fungsi tersendiri. Misalkan ini ada start, upgrade, post, media ini punya. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Sekarang kita konfirmasi email terlebih dahulu ya. Kita tunggu, ini lama sekali. Nah, ini yang mana WordPress tadi? Ya ini kita konfirmasi dulu. Kita tunggu lama ya nunggunya. Kita mengambil. Lama sekali. Mungkin bisa kita skip saja ya. Langsung aja saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di WordPress ini. Beranda ini adalah untuk mengatur nama, subjudul gitu. Jadi ini kita mau beri nama situs kita itu apa? Kita beri nama terlebih dahulu situs kita. Nah, mungkin ini bisa dihapus. Mohon maaf ini agak lemot jadi bisa menunggu. Ya ini judul situs. Judul situs ini adalah judul yang ditampilkan di atas pada blog kita. Di atas ini biasanya kan di atasnya ada judulnya. Judulnya nih, kita tuliskan judulnya seperti misalkan kita kasih judul blog contoh, slogannya artikel harian saya gitu aja. Nah, terus kita klik simpan pengaturan. Nah, dan kembali ke beranda. Oke. Nah, selesai. Selanjutnya kita verifikasi email tadi, belum selesai juga ya. Kita skip aja dulu. Langsung kita coba lihat situs saya dengan mengklik kanan. Nggak bisa ya. Belanda dulu. Kita edit Belanda terlebih dahulu. Mohon maaf nih, internetnya sepertinya agak lama. Nah, seperti ini. Ini akan menampilkan seperti apa sih blog kita nantinya yang akan ditampilkan di Google, yang akan ditampilkan displaynya seperti apa. Seperti ini. Sebentar lama ya.
Ini kita udah masuk ya. Ini adalah tampilan dari blog kita seperti ini. Kita tunggu lama menunggunya. Untuk pelaksanaan pembuatan blog tidak hanya bisa dilakukan di laptop atau komputer seperti yang saya katakan tadi ya. Kalian juga bisa menggunakan handphone kalian dengan cara masuk ke Chrome dan dibuat di mode desktop. Jadi tampilannya akan sama seperti di laptop. Sama aja, hasilnya juga sama. Atau di Google Play Store juga ada aplikasi WordPress. Cuma nanti menunya itu tidak selengkap seperti yang ada di websitenya ini. Jadi saya sarankan untuk menggunakan website daripada kita mendownload aplikasi di Google Play. Nah, sekarang kita konfirmasi terlebih dahulu ya. Kita tunggu dulu lama, ini lama sekali. Ini belum selesai, kita kembalikan aja. Nah, sudah selesai. Email dari konversi ini kita close saja ya. Kita close karena lama, kita pakai yang ini. Nah, setelah itu kita coba lihat tampilan dari situs kita dengan kunjungi situs ini. Kita klik kanan aja. Kita di open new tab. Coba kita lihat seperti apa sih situs kita yang pertama ini kan kita belum atur ya, belum atur tampilannya seperti apa. Coba kita lihat tampilannya seperti apa sih. Nah, seperti ini ada tampilan awal dari situs blog kita. Seperti ini. Kita ingin mengubahnya menjadi lebih menarik. Lebih menarik itu pertama kita masuk ke tampilan lalu ke tema. Nah, dari temanya ada banyak pilihan tema yang dapat kita pilih untuk mengubah penampilan web, mengubah penampilan web atau blog kita menjadi lebih menarik. Klik tema. Bentar lama. Nah, ini ada pilihan tema, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita, yang menurut kita bagus, masih yang mana. Ini ada banyak, ini kita pilih semua tema aja biar muncul semuanya. Ini mudah sekali, misalkan jaringan kita lancar, mungkin nggak sampai setengah jam, blog kita sudah jadi sesuai yang kita inginkan ya. Sekarang kita pilih tema yang kita inginkan. Atau jika kita sudah tahu nama temanya apa, kita bisa search di sini, di sini. Mungkin biar lebih cepat saya search aja ya. Oh, udah ketemu. Biasanya saya menggunakan tema ini, Sauber. Kita klik tema yang kita pilih. Nah, sini ada keterangannya. Selain keterangan juga ada tampilan yang nanti ditampilkan pada saya. Tampilannya nanti akan seperti ini. Jika kita akan milih ini, langsung kita mengaktifkan desain. Nah, ini gratis. Nah, kita klik ganti ini. Aktifkan.
Kita tunggu untuk pengaktifan temanya. Langsung kita lihat situs aja, langsung kita lihat situs. Nah, nanti jadinya seperti ini ketika kita ganti tema. Kita tunggu sebentar, ya seperti ini kan mengikuti tema tadi yang kita pilih ya. Kita klik tunjukkan situs untuk menyimpannya seperti ini. Opsi ini kita bisa kembalikan saja ke dashboard WordPress kita tadi ya. Langsung kita klik back. Ya. Kita tunggu lama sekali. Oh, ini kembali ke situ aja. Kembali ke situ. Nah, setelah tema selesai, sekarang kita atur menu yang seperti ini. Ini kita mau kasih menu apa aja. Sebelumnya mungkin saya jelaskan terlebih dahulu menu-menu apa aja yang ada di WordPress ini. Ya, seperti ini di beranda sini. Beranda ini adalah halaman awal ketika kita membuka WordPress editor ini. Jadi kita akan ke beranda sini. Lalu ke upgrade ini adalah upgrade ke versi WordPress atau juga upgrade plugin dan lain-lain. Terus ini stats ini adalah kondisi pengunjung dari situs kita. Nantinya situs kita akan pengunjung akan dapat dipantau di sini, tampilannya suka berapa, komentarnya berapa. Nanti jika akan ditampilkan di sini. Lalu post ini adalah tempat untuk kita mengupload artikel-artikel yang akan kita post di website ini, di blog ini. Jadi ini ada semua post tambah baru juga kita dapat mengedit post yang telah kita upload. Tentu saja media ini adalah tempat kita mengupload media-media seperti gambar, video, dokumen dan lain-lain. Aja laman ini adalah kita membuat halaman berbeda dengan post. Halaman berisi kumpulan post. Jadi halaman adalah sebuah halaman statis yang jadi isinya tetap sama. Beda dengan post itu ada tanggalnya setiap hari ada yang baru. Cuma halaman ini seperti ini beranda, halaman beranda, blog, kontak dan tentang sini. Terus komentar ini adalah berisi komentar pengunjung dari pengunjung blog kita. Terus ini umpan balik ini adalah umpan balik kita terhadap sistem WordPress ini. Lalu ada tampilan, ada Jetpack nih. Jetpack ini biasanya berisi menu-menu seperti pencadangan. Di sini juga Jetpack dapat digunakan untuk untuk perlindungan website kita. Jadi misalkan ada yang ingin mengblok, menghack juga kita dapat lindungi di Jetpack ini. Juga tampilan ini ada tema seperti yang tadi yang kita buat tadi untuk mengatur tampilan dari website kita. Sesuaikan ini untuk mengedit tema ini tadi, tema yang telah kita pilih. Widget ini adalah tampilan yang biasa berada di sisi kiri website ini, sisi kiri sini atau sisi bawah itu widget. Ya. Selanjutnya di plugin ini apa? Plugin ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk fungsi tambahan di WordPress ini. Misalkan kita ingin menambahkan fungsi search, misal fungsi slider yang menu-menunya ada bisa bergeser-geser, itu di ini ada di plugin ini. Plugin banyak pilihannya seperti SEO ini kita untuk mengatur SEO apa SEO itu adalah bagaimana tulisan kita dapat muncul di halaman pertama Google. Jadi itu SEO. Ada kontak form, ini adalah yang paling populer. Kontak form ini adalah untuk membuat narah hubung di website kita. Terus ada Elementor ini adalah untuk mengedit tampilan yang menjadi lebih profesional pada website kita. Untuk sekarang kita tidak menggunakan plugin terlebih dahulu, kita buat website yang sederhana terlebih dahulu karena untuk membuat dengan plugin ini akan berjalan dengan lama. Tentunya ada menu pengguna ini adalah pengguna di website ini. Nanti kan ketika kita baca artikel biasanya ada penulisnya ya. Penulis ini dapat dimasukkan di pengguna ini. Ya. Pengguna siapa saja. Ini kan ini. Nanti penulisnya di setiap
halaman artikel yang kita upload akan bernama seperti ini. Ini bisa kita ubah, kita bisa edit. Di sini kita bisa edit. Terus ada perangkat. Perangkat ini ada perangkat-perangkat untuk WordPress ini. Terus pengaturan. Pengaturan ini dapat kita, ada beberapa, dapat kita, misalkan kita ubah ini kan judul websitenya masih panjang banget ya. Kayak blog contoh 80184wordpress.com ini kan masih panjang banget. Misal kita pendekkan jadi blog contoh.wordpress.com, kita bisa ubah. Kita bisa ubah namanya di sini, di menu pengaturan tadi. Selanjutnya kita akan menyesuaikan tema dari yang kita buat tadi ya. Coba kita sesuaikan temanya. Kita kunjungi situs terlebih dahulu. Nah, kunjungi situs. Setelah itu kita sesuaikan situs kita. Kita akan membuat seperti apa dan juga nanti kita upload artikel pada post. Dan kita juga bisa membuat laman tambahan gitu ya. Seperti ini kan ini situs kita. Situs ini. Kita coba kita sesuaikan, misalkan ini gambarnya mau kita ganti, terus menunya ini mau kita ganti, kita edit gitu ya, kita bisa lakukan dengan melakukan penyesuaian situs. Caranya, pertama kita ke dashboard tadi, terus ke laman, nah kita ke semua laman, terus kita dapat sesuaikan, misalkan kita menyesuaikan laman Belanda, kita ke sunting, masuk ke sunting, di sini kita akan mengedit laman Belanda, tampilan laman Belanda sesuai dengan keinginan kita. Mudah sekali untuk membuat blog dengan WordPress ini, karena kita tinggal mengklik-klik dan menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kita tunggu. Mohon maaf ya, lama. Sharing. Karena lama mungkin kita bisa langsung di sini aja disesuaikan. Sesuaikan ini untuk menyesuaikan situs kita, untuk menambahkan logo, mungkin mengganti gambarnya. Kita tunggu. Nah, ini kita sesuaikan, misalkan ini kita mau ganti judulnya, mengganti gambarnya, masukkan logo juga kita bisa lakukan di sini. Kita tunggu lama sekali loadingnya ini. Sini juga lama, sini lama juga. Bentar ya, lama ini. Nah, kita muncul, bisa kita sesuaikan. Identitas itu sini ada judul, logo, dan lain-lain. Coba kita klik identitas situsnya dulu. Nah, judulnya blog contoh, ini slogannya. Terus kita juga bisa menambahkan logo. Logo misalnya ditampilkan di sini ada logonya gitu ya. Karena kita belum menambahkan logo, jadi kita abaikan aja untuk menambahkan logo. Terus warna latar belakang bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Ini kita buat default saja. Terus menu juga kita bisa menambahkan menu. Ini kan ada 4 menu. Kita bisa edit menunya, bisa edit namanya, dan juga bisa kita hapus, juga bisa kita hapus, kita tambah item juga bisa. Mungkin ini kita buat default saja ya. Langsung kita lanjut ke opsi konten. Bukan opsi konten, tapi pengaturan Belanda. Nah, di sini kita bisa mengatur Belanda ini akan ditampilkan seperti apa. Misalkan ini ditampilkan pos-pos terbaru aja. Jadi intinya kan tampilannya seperti ini. Jadi di Belanda ini akan tampil pos-pos kita dengan pos-pos ini. Tapi biasanya kan kalau untuk blog biasanya halaman statis seperti ini ya. Nah, sini halaman Belanda ini. Juga di bawahnya ada pos-pos kita. Ini kita klik blog aja. Terus kita simpan perubahan.
Nah, ya. Jadi pos kita nanti akan muncul di halaman blog. Nah, tetapi di beranda ini kan muncul tampilan seperti home situ ini, homepage. Nanti pos-pos kita akan muncul di menu blog. Selanjutnya, ketika kita sudah atur semuanya sesuai dengan keinginan kita, langsung kita close saja. Terus sekarang kita masuk ke upload postingan. Langsung kita upload postingan aja ya. Karena semuanya sudah diatur, tampilan juga sudah dibuat. Kita juga dapat mengedit siapa di menu kontak, menu tentang gitu. Misalkan kita mendapatkan tentang kita. Sebenarnya lemot. Ya. Sekarang selanjutnya kita posting artikel yang ingin kita buat, kita ke post lalu ke new post atau tambah baru. Misalnya kita mau tambahkan post, langsung kita klik tambahkan post. Kita tunggu, mohon maaf agak lama ya koneksi internetnya. Misalkan kita mau menambahkan post ini, ini kita blok di Word ini, kita nanti kopikan langsung di WordPress-nya. Kita tunggu nih lama ya. Kita tambahkan post baru. Kita juga bisa langsung menulisnya di sini, jadi kita tidak perlu menulis di Word. Jadi kita misalkan ada ide membuat artikel seperti apa, jadi langsung kita masuk aja ke WordPress kita langsung tulis bisa kita bisa tulis di situ. Kita bisa juga atur font, nanti bisa tambahkan gambar juga gitu. Ini kan tambahkan judul, ini bisa langsung kita tulis di sini. Misalkan ini lewati aja. Lewati ini tambahkan judul, misalnya judulnya tadi ini ya, langsung kita kopikan atau juga kita bisa menulis di sini. Kita copy artikel kita tadi. Kita tunggu lama kopinya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita bisa atur nih. Seperti di Word, kita bisa atur nanti ini fontnya seperti gimana, ukuran font, takut kecil, normal, besar, atau default. Terus selain high colornya, color fontnya akan mau seperti apa juga bisa diatur di sini. Jika sudah, langsung kita klik terbitkan. Langsung klik lagi terbitkan. Nah, sudah selesai. Langsung kita lihat di blog contoh tadi, kita refresh di F5. Coba kita lihat postingan kita tadi itu sudah muncul karena sudah kita publish, jadi seharusnya sudah muncul di sini ya. Coba kita tunggu. Nah, kita lihat di menu, karena postingan kita tadi kita masukkan di blog, maka kita di menu blog, kita lihat apakah sudah muncul. Nah, ini kan sudah muncul nih postingan kita tadi. Kita juga bisa mengatur tampilan ini seperti apa. Bisa ini kan seperti ditampilkan semua ya, biar enggak semua. Kita juga bisa atur di penyesuaiannya tadi di sini. Kita kembali ke atur lamanya.
Nanti mau kita atur halaman blog ini biar ini nggak ditampilkan semua. Jadi biar kita tampilkan kutipan di sini. Ini kan tampilkan semua artikelnya biar nggak terasa terlalu banyak gitu. Kita untuk mengaturnya kita ke laman, terus ke semua lamannya. Untuk mengedit postnya kita, misalkan kita setelah postnya kita upload mau diedit, juga bisa ke menu post tadi, ke semua post, nanti kita klik post mana yang akan kita edit, nanti juga bisa langsung diedit di situ. Misalkan kita edit fontnya atau kita edit tampilan ditambah gitu, juga bisa. Sekarang kita edit laman dari blog tadi kita buat menjadi lebih bagus biar ini tulisannya tidak tampil semua, tapi kita bisa klik di sini, nanti akan tampil yang lebih banyak gitu. Nah, yang akan kita edit adalah menu blog. Coba kita edit. Oh, bukan. Harusnya nggak seperti itu. Ya, kita kembali lagi ke laman, terus ke semua laman, kita edit. Yang bagian blog, kita buat seperti blog yang pada umumnya, di mana di sini hanya tampil judul dan kutipan dari artikel ini, biar nggak semua tampil artikelnya. Kita tunggu sebentar. Setelah kita login, kita klik yang titik 3 ini. Titik 3. Terus kita kok tidak bisa ya? Loh. Mungkin bisa langsung kita sesuaikan di sini aja. Nah, titik 3 sesuaikan. Biar lebih cepat kita sesuaikan di laman kita. Kita tunggu loadingnya sampai selesai, nanti kita sesuaikan halaman blog kita biar tampil judul dan kutipan dari artikel, biar tidak tulisan isi artikel tidak tampil semua. Jadi kita ke menu sesuaikan. Bentar. Nah, terus kita di opsi konten. Di sini tadi bisa harusnya. Cuma ini versi yang nggak bisa. Sebentar ya, kita tunggu dulu untuk editnya. Kita tunggu loadingnya. Selain itu juga, misalkan kalian ingin menyesuaikan tentang dan kontak, ini juga bisa kalian sesuaikan di yang ini tadi. Kalian edit. Untuk masuk ke halaman editor, dashboard editor WordPress kalian tidak perlu masuk ke WordPress lagi. Jadi kalian tinggal masukkan situs kalian, terus garis miring, WP, plus admin. Jadi ini langsung masuk ke dashboard WordPress kalian. Jadi tidak perlu kalian masuk ke WordPress seperti dari awal tadi, langsung ke sini, langsung ke situ tadi. Seperti ini. Ini kan alamat kalian, langsung ke WP admin. Untuk login ke dashboard editor WordPress kalian. Jadi tidak perlu lagi masuk ke WordPress dari seperti awal tadi. Langsung masukkan
nama pengguna seperti yang tadi, yang seperti harus diingat tadi, dan juga kata sandinya. Kita tunggu lama ini loadingnya. Kita kembali saja, nggak bisa ternyata. Sebenarnya untuk lebih mudah menggunakan WordPress yang org tadi, wordpress.org, nanti bisa dilakukan secara offline. Cuma kalian juga harus menginstal XAMPP namanya itu, untuk menginstal seperti server di laptop kalian. Jadi terlebih dahulu harus menginstal XAMPP, baru menginstal WordPress. Dengan begitu kalian bisa mengedit WordPress kalian secara offline, nanti bisa ditampilkan secara online. Kalau secara online ini kalian tidak perlu menginstal apapun, cukup langsung mengeditnya secara online. Cuma yang diperlukan adalah koneksi internet yang baik. Jika koneksi internet yang tidak baik seperti ini, juga lama seperti ini jadinya. Nah, udah masuk ya. Ini kita tunggu lama ini. Sebenarnya untuk selanjutnya kalian juga bisa mempelajari sendiri, karena ini kan mudah, ada di menu-menunya juga mudah dipahami, mudah dipelajari. Kalian tinggal registrasi, terus masuk ke dashboardnya, diupload, kita ganti tampilan tadi di menu, terus ganti judulnya, kan jadi tadi mudah sekali. Untuk mengedit laman juga langsung jadi di menu laman tadi. Meskipun di sini tidak perlu keahlian untuk program bahasa pemrograman komputer, di beberapa bagian sini juga perlu untuk kita mengerti bahasa pemrograman, seperti misalkan HTML, karena ketika kita untuk menambahkan iklan, misalkan kita ingin blog kita menghasilkan, ada iklannya. Nanti untuk menambahkan iklan itu, selain kita juga menggunakan plugin yang ada di WordPress ini, kita juga perlu untuk menambahkan kode-kode HTML-nya. Jadi kita misalkan pengen ada iklannya di blog kita, biar nanti ada hasilnya dari iklan tersebut, kita harus menguasai itu untuk menambahkan iklan. Misalkan di sini kita tambahkan iklannya ini, kita diharuskan memasukkan kode HTML dari iklan tersebut. Tapi untuk lebih sederhananya seperti WordPress harian, untuk WordPress pribadi seperti ini, saya rasa tidak perlu kita untuk menambahkan iklan. Karena loadingnya lama, mungkin saya bisa membuka pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan lagi menunggu loadingnya. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Baik, ini sambil menunggu ini loadingnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar, ataupun bisa langsung open mic untuk bertanya secara langsung pada Kak Rizal. Ini sambil menunggu pertanyaan yang lain ya Kak ya. Saya ingin bertanya nih Kak. Baik,
dulu waktu awal mula Kak Rizal tertarik untuk membuat blog itu bagaimana sih Kak? Apa yang membuat Kak Rizal itu bisa membuat blog dan awalnya tuh tertarik untuk membuat blog dan kemudian direalisasikan untuk membuat blog itu apa yang melatar belakangi begitu Kak? Bagaimana ceritanya? Ya, awalnya tuh dulu waktu SMA tuh pengen bisa buat website. Jadi awalnya tuh belajar HTML, CSS gitu biar bisa buat website. Cuma setelah waktu kuliah ternyata ketemu namanya WordPress ini ketemu WordPress. Ternyata di WordPress lebih mudah. Jadi saya tinggalkan belajarnya yang HTML, CSS tadi ke beralih ke belajar membuat WordPress ini tadi. Terus awalnya kenapa sih kok pengen membuat website gitu ya? Karena pengen punya website sendiri. Karena dulu tuh melihat kayaknya seru juga kalau punya website bisa mengupload tulisan, mengupload video, foto gitu. Seperti kita punya platform sendiri gitulah. Kalau kita punya blog atau website sendiri, jadi seperti itu. Awalnya gitu. Begitu ya Kak, berarti semacam ketertarikan tersendiri untuk bisa menulis dan juga bisa digunakan sebagai media untuk berbagi kepada orang lain juga begitu ya Kak ya? Kita pengen punya platform sendiri, jadi untuk mengupload tulisan kita, video, ataupun foto-foto kan dengan adanya blog atau website ini, kita punya platform sendiri untuk bisa mengupload data dokumen-dokumen kita seperti tulisan, foto, dan video seperti itu. Sangat menarik ya. Oke, untuk teman-teman, saya sekali lagi untuk yang mau bertanya lebih dalam tentang membuat blog ini ataupun pertanyaan untuk yang bagaimana Kak Rizal itu tertarik dalam maunya bagaimana dia Kak Rizal ini menulis di blog ini, dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Gema Aditya Mahendra. Saya dari UNES. Izin bertanya terkait dengan WordPress, itu kira-kira memungkinkan nggak ya, Kak? Kalau misalkan dipasang kayak semacam iklan gitu atau gimana, kayak seperti YouTube ada AdSense dan sebagainya. Kalau misalkan di WordPress itu ada gak ya? Dan itu kira-kira kayak gimana gitu kan? Apakah memungkinkan gitu? Terima kasih, Kak. Ya. Untuk WordPress sangat memungkinkan sekali untuk dipasang iklan seperti contohnya ini ya. Di iklan juga untuk menghubungkannya ke iklan, kita bisa menghubungkan melalui Google AdSense atau atau media-media pengiklan yang lain seperti Adno seperti itu. Cuma kalau di Google AdSense syaratnya biar kita bisa punya iklan di web kita, di blog kita, biar blog kita ada iklannya, itu minimal 1.000 pengunjung per hari. Jadi sebelum kita bisa memasang iklan, jadi pengunjung website kita harus banyak dulu pengunjung blog kita. Jika di bawah itu, maka pihak pengiklannya biasanya kurang mau untuk memasang iklan ke kita. Untuk caranya, seperti yang saya katakan tadi, kita mengcopy halaman HTML dari iklan, terus kita kopikan ke website kita melalui plugin-plugin yang ada tadi. Jadi di menu plugin tadi, langsung saja kita cari menu iklan gitu. Plugin iklan nanti di situ akan ada plugin yang untuk menambahkan iklan. Jadi seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, di sini misalkan di blog saya ini ya, dulu ini ada iklannya. Tapi karena mungkin lama-lama pengunjungnya sedikit ya, ini kan ada iklannya ya. Ini telah dari Erno. Jarang muncul sih, mungkin karena pengunjungnya sedikit jadi iklan jarang muncul. Ini ada iklan ini dari Erno untuk dari Google Ads belum sampai karena belum mencapai 1.000 pengunjung per hari. Seperti itu. Ini kan ada iklan. Nah, ini iklan. Untuk iklan yang kita dapatkan dari iklan ini adalah per klik. Jadi misalkan ada orang yang mengklik iklan kita akan dapat bagian dari iklan tersebut. Bagiannya berapa? Yang bisa saya katakan untuk satu kali klik itu harganya 0,001 dolar. Jadi semakin banyak yang klik, semakin banyak kita dapatkan. Untuk di AdNow seperti itu. Saya kan ikutnya AdNow ini untuk di Google Ads sepertinya katanya lebih banyak. Cuma belum pernah ke Google Ads karena belum memenuhi ke Google Ads. Seperti itu.
Baik, ini kemudian ada pertanyaan di kolom komentar dari Kak Muhammad Huda. Izin bertanya, kalau perbedaan blog dari blogger Google dengan WordPress itu apa ya? Bisa langsung jawab, Kak. Blogger Google misalnya menggunakan Blogspot ya, bisa menggunakan Blogspot untuk WordPress ini sebenarnya bersama itu sama-sama CMS, cuma beda sistem aja sih. Saya bisa suka menggunakan WordPress karena saya pikir WordPress lebih mudah daripada Blogspot, dan juga di WordPress ini kita mudah untuk memasang iklan seperti tadi, masang iklannya juga mudah. Untuk ini ada dari Adno ini lebih juga mudah untuk kita bekerjasama dengan Adno juga ataupun dengan Google Ads. Jadi kalau untuk Blogspot saya pikir juga agak kesulitan untuk bisa mengiklankan seperti itu. Nah, begitu. Bagaimana Kak Huda? Apakah sudah terjawab? Mungkin ada tambahan dari Kak Huda. Sudah cukup sih. Ya, ini ada yang raise hand. Kak Henny Fauzi, dipersilakan kalau ingin bertanya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan dulu saya Hanif Fauzi dari IAIN Salatiga, terkait tentang website ataupun blog. Bagaimana caranya kita meningkatkan popularitas website kita ketika kita ingin berjualan di website kita sendiri gitu. Soalnya kan website kan banyak gitu. Kalau misalnya orang cari website untuk jualan gitu kan supaya mudah gitu loh. Ketika orang cari website jualan yang muncul website kita sendiri gitu, Kak. Ya. Yang pertama pastinya diperlukan promosi biar ketika pengunjung website atau blog kita semakin banyak, maka Google akan semakin mudah merekomendasikan blog kita ketika di search. Misalkan kita punya blog penjualan, jadi ketika orang-orang sering mengunjungi blog kita, maka ketika di search di Google akan muncul blog kita di awal. Atau bisa juga yang paling utama, cara yang paling penting itu adalah dengan SEO atau Search Engine Optimization. Kayak gini, saya tulis saja ya di sini. Bisa menggunakan teknik namanya SEO. SEO ini teknik untuk menulis bagaimana tulisan kita, artikel-artikel atau promosi yang ada di website kita itu bisa ditampilkan di halaman Google. Ada berbagai cara. Yang pertama menggunakan plugin. Cara untuk SEO ini, cara optimasi SEO yang pertama menggunakan plugin di WordPress tadi. Pluginnya salah satu yang saya rekomendasikan adalah Yoast.io. Ya, menggunakan plugin ini. Yang kedua, dengan belajar teknik SEO. Bagaimana di teknik SEO ini kan kita akan belajar bagaimana cara menulis judul yang banyak di search, bagaimana mencari kata kunci gitu. Sebenarnya untuk mencari kata kunci dan judul yang baik itu juga sudah ada di Yoast.io ini. Ketika kita menginstal plugin Yoast.io pada WordPress kita, nanti akan ada seperti koreksi dari SEO ini, misalkan judulnya kurang memenuhi untuk SEO, misalkan judulnya kurang banyak di search gitu. Nanti SEO ini akan memberikan gitu, kata-kata kunci gitu. Selain itu juga dengan belajar teknik SEO nanti akan diajarkan cara menyusun kalimatnya. Biasanya kan kalau untuk blog yang lebih mudah dicapai Google itu adalah artikel-artikel yang mana meminimalkan kalimat pasif. Jadi kita harus lebih sering menggunakan kalimat aktif. Jadi seperti itu. Dan panjangnya biasanya minimal artikel itu 1000 kata. Jadi 1000 kata ke atas itu akan lebih mudah untuk ditampilkan oleh search engine Google. Seperti itu.
Ada tambahan? Oke, sampun. Terima kasih, Kak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Nairul Azak. Ini bisa menyambung sedikit tadi mengenai SEO. Dari Kak Nairul Azak izin bertanya, apakah untuk penggunaan gratis bisa mengolah SEO sendiri atau otomatis dari WordPress sendiri? Silakan dijawab. Kalau untuk pengelolaan SEO itu kita sendiri. Jadi di WordPress tidak ada otomatis, tapi kita menginstal plugin-nya yang seperti saya tunjukkan tadi, yaitu YoSEO. Ini yang paling umum atau paling banyak digunakan. Ketika kita menginstal plugin ini di WordPress kita, nanti ketika kita menulis artikel kadang ada seperti saran-saran, misalkan judulnya kurang banyak dicari, artikelnya terlalu pendek gitu, nanti ada saran-saran. Jadi untuk mengoptimalkan SEO, saya sarankan adalah menginstal plugin YoSEO ini. Seperti itu Pak. Ada yang ditambahkan mungkin dari Kak Nailul? Dan ini ada dari Kak Nur Haryanto Jayadi, ini juga menyambung ya, agar tulisan kita cepat terindeks, yaitu jadi dengan tadi seperti yang di pertanyaannya Kak Nailul, ya ini dengan mengoptimalkan SEO-nya. Ketika kita bisa mengoptimalkan SEO, maka search engine akan cepat menemukan website kita. Jadi dengan adanya plugin YoSEO ini, kita akan diberikan saran-saran kata kunci yang dapat kita masukkan di judul dan juga diisi WordPress ini, diisi artikel kita. Mohon maaf ini masih lama sekali. Ya. Untuk menginstal pluginnya seperti ini. Kita masuk ke menu plugin. Kita kembali lagi saja ya. Untuk menginstal pluginnya agar misalkan plugin YoSEO agar tulisan kita dapat terindeks Google dan plugin-plugin lainnya, caranya kita masuk ke menu plugin. Ada dua cara sebenarnya. Kita dapat menginstal langsung di sini atau kita upload. Nah, ini pluginnya. Ada banyak pilihan plugin. Untuk SEO yang paling populer adalah YoSEO tadi. Nah, ini YoSEO seperti ini. Untuk menginstalnya dapat langsung kita klik. Nah, ini kan YoSEO. Namun untuk versi gratis dari YoSEO ini masih terbatas menu-menunya. Cuma itu sudah cukup sih untuk dapat meningkatkan SEO dari website kita. Untuk yang lebih lengkapnya, ini ada versi berbayar. Cuma untuk versi gratis sebenarnya sudah cukup. Cara misalnya ini, tinggal kita klik install sini. Atau misalkan ini nggak bisa diklik seperti ini, kita dapat menguploadnya dengan cara dipasang plugin ini. Pasang plugin. Nggak bisa ternyata di versi ini. Ya kita kalau nggak bisa install dari sini, kita bisa upload dari sini. Dengan cara sebelumnya kita harus download plugin terlebih dahulu. Downloadnya di mana? Di wordpress.org. WordPress. Nah, di sini kita dapat mendownload plugin-plugin tadi, langsung kita upload di sini. Kita upload. Caranya kita kunjungi websitenya dulu lah. Di sini kan ada menu plugin. Kita cari plugin sini. Nanti plugin yang kita download berbentuk zip. Dari data zip tadi
kita bisa upload dipasang plugin seperti ini. Ya, seperti itu ya, mudah sekali jadi sebelum. Kita cari misalkan Yoshio ya. Nah ini, langsung kita klik, nanti kita download, langsung download. Klik download yang biru ini. Kita simpan. Nah, ini setelah selesai downloadnya, kita upload dokumen tadi ke dipasang plugin seperti ini. Karena ini harus tingkat ke paket bisnis, jadi mungkin nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau untuk yang versi download diinstal website di komputer kita atau laptop kita sebenarnya bisa untuk masang plugin seperti itu. Cuma ini nggak tahu kenapa kok nggak bisa ya. Harus ke akun bisnis. Tapi sebenarnya untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan hosting gratis. Kita download dulu ini dokumen WordPress kita dengan harus login lagi sih ya sebenarnya. Kita arahkan ini sebenarnya ke dokumen ini ke hostingan gratis biar kita dapat hosting gratis dan juga cari domain gratis gitu. Terus itu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini Kak Hani Fauzi, apakah ingin bertanya lagi? Cukup Kak, udah. Terima kasih. Oke, baik. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun langsung on mic untuk bertanya secara langsung. Karena ini jaringannya kurang baik, mungkin untuk pembuatan blognya sampai sini aja kan, kami juga bisa disesuaikan sendiri, disunting seperti ini atau disesuaikan. Kalau bedanya sesuaikan dan disunting itu adalah kalau disesuaikan adalah menyesuaikan tampilan. Tampilan ini akan misalkan kita ubah background, kita ubah warna gitu. Kalau disunting ini adalah mengubah seperti tulisannya ini, bentuk tulisannya, besar kecilnya itu di menu sunting. Kalau untuk menu sesuaikan, kita untuk mengubah warna dan tampilan dari blog ini sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Kalau Mas Kak Huda ada pertanyaan mungkin? Open mic Kak Huda. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nailur Alzak. Izin bertanya lagi, apakah ada penyesuaian untuk link artikel? Ya, link artikel sama. Ini saya searching lagi ya. Untuk penyesuaian juga di menu tadi. Di yang bawah. Ini saya searching. Di menu sunting. Di sunting ini waktu kita ada upload postingan kita, udah nampak belum? Udah nampak ya? Kan kita masuk ke menu sunting tadi ya. Ya itu. Di situ kita juga bisa mengatur ini, mengatur nama alamatnya, atau kita juga bisa mengganti ini. Kalau untuk mengganti domain ini, kita akan menggunakan pengaturan. Kalau untuk mengganti nama belakangnya ini, judul belakangnya, kita ke menu
sunting. Ini, sebentar kita klik dulu artikel ini misal. Ini kan judulnya ini kan 2021 0724 kan kepanjangan, misalkan ini kita hilangkan biar menjadi word blog contoh 8014686185712.com/kebakaran hutan gitu aja ya. Kita hilangkan ke menu sunting. Bentar, tunggu lama. Kita tunggu loading lama sekali. Lewat sini saja mungkin. Atau bisa kita lewat ke menu post, ke semua post, lalu kita ke sunting post. Nah, ke sini ke post. Kita ke menu post. Coba kita sunting alamat link dari post. Lama sebenarnya. Langsung sini. Maaf ya lama ya. Ya, ini disunting post. Kita tunggu loadingnya. Atau dari awal kita memposting artikel ini, kita juga bisa mengatur untuk seperti apa sih linknya di sini nanti, seperti apa itu bisa kita atur di sini. Kita bisa atur dari awal biar nggak terlalu panjang atau terlalu pendek gitu. Sebentar lama. Mau di close aja. Lama ya sebenarnya. Kita refresh aja. Coba kita dari sini, kita ke post. Kita ke menu post, nanti kita bisa lihat semua post, nanti kita bisa sunting halamannya, kita bisa ubah.
Bentar ya, kita coba sunting. Nah, kita akan sunting ini. Sama masih lama keduanya. Pokoknya nanti ketika kita masuk ke sunting pos nanti kan di sini ada menu pos dan juga menu blok aja. Jadi kita pilih ke yang sebelah kiri itu ada menu blok. Tapi di situ kita scroll ke bawah nanti ada pilihan lamannya. Di bawah sini ada pilihan laman. Jadi gitu kan ini nanti ketika kita masuk ke sunting pos ini di sebelah kanan sini, sebelah kanan nanti ada yang sebelah sini ada menu blok, yang sebelah sini kanannya sini ada menu pos. Jadi kita pilih yang menu blok, nanti kita scroll ke bawah, kita pilih yang alamat link, alamat website atau alamat blog itu. Nanti kita bisa sesuaikan di situ. Mungkin situ ya karena ini nggak bisa terhubung. Atau mungkin dari blog ini aja. Mungkin ini bisa mungkin. Di sini mungkin lebih mudah. Ini sama-sama nggak bisa keduanya. Coba pakai yang ini aja ya. Nah, di sini nanti kan kita ke pos, menu pos. Semua pos. Lama juga ternyata. Nah, misalkan sini ya. Kita ke edit cepat. Ini langsung kita klik aja deh. Sini belum keluar. Wah, ini kan ini ada post, ada blog. Jadi kita pilih yang blog. Bisa benar. Kita scroll ke bawah. Ya di sini. Di permaling ya. Di permaling ini. Nah, nanti kita bisa ubah di sini. Bagian hutan. Dan juga ini kan ini ada tanggalnya. Kita bisa hapus tanggalnya itu. Kategori tadi kali berikan cek dan sebenarnya bisa. Coba kalau di sini ya. Kalau di sini kan ini misalkan judulnya kan kebakaran hutan yang belakangnya. Kita akan tambahkan lagi misalkan ini juga bisa nanti jadinya gini. Untuk menghapus tanggalnya ini, nah ini bukan benar. Sini mungkin ada ya. Yang versi ini kayaknya nggak ada nih untuk menghilangkan tanggal. Entah lama ya. Jadi mungkin bisa dipahami kan mudah sekali jika kita ke menu pos, terus kita ke permaling, nanti kita bisa ubah linknya. Linknya mau yang panjang atau pendek atau yang bagaimana juga bisa. Misalkan kita hilangkan garisnya ini bisa. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Atau Mas Nailul tadi gimana? Cukup atau ya? Oke. Apakah ada teman-teman yang masih mau bertanya lagi? Dipersilakan.
untuk tampilan yang blog yang dibuat barusan dengan blog yang sudah saya ada tadi kan agak berbeda ya dashboardnya. Itu karena yang blog sudah saya buat sebelumnya sudah lama itu sudah ditambahkan berbagai macam plugin. Jadi menunya seperti berbeda dan juga itu menggunakan hostingnya bukan WordPress. Itu sistemnya memang WordPress tapi itu menggunakan hostingan lain. Jadinya menunya agak berbeda. Kalau untuk menggunakan hostingan lain kebanyakan itu berbayar, cuma ada beberapa hostingan yang gratis. Emang jarang yang gratis, biasanya gratisnya itu kalau ada event tertentu itu ada gratis. Kebanyakan berbayar gitu. Tapi untuk lebih mudahnya sih menggunakan yang di WordPress tadi aja. Baik, ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Kak. Apakah dari Kak Rizal ada tambahan lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rizal yang sudah memberikan materi yang sangat menarik dan juga memberikan tutorial untuk membuat blog melalui WordPress dan juga sudah berkenan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Semuanya adalah blog merupakan salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis atau dari konten terbaru ke konten yang terlama. Salah satu cara untuk membuat blog ini dapat melalui WordPress. Membuat blog melalui WordPress ini sangat mudah. Kita tidak perlu menguasai bahasa pemrograman yang rumit. Kita tinggal search saja di pencarian Google wordpress.com. Kemudian kita tinggal melakukan langkah pendaftaran sampai tuntas dan kita bisa langsung menulis artikel di sana. Dan kita juga dapat mengatur tampilan blog kita melalui berbagai layanan fitur yang ada di dalamnya. Pembuatan blog ini dapat dibuat baik melalui laptop, komputer, ataupun HP yang di mode desktop. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Rizal. Semoga materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada Nur Herianto Jayadi, saya persilakan. Mohon maaf, Nur Herianto, suaranya tidak ada yang jelas. Cek, sudah jelas? Iya, sudah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga pagi ini kami bisa berkumpul dalam acara webinar pelatihan blog. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau beri kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami dapat melaksanakan amanah ini. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada Engkau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Herianto Jayadi. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berfoto bersama-sama. Bagi teman-teman yang bisa on cam, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Sesi foto bersama ini akan saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada acara pelatihan membuat blog pada pagi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat salah kata dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Kak Rizal.